Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Isya dan salat tarawih Masjid Khairul Ummah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini kembali kita dimudahkan untuk melaksanakan ketaatan dan ibadah kepadanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tahukah kita ketika kita sedang berbuka ya, itu ada malaikat-malaikat yang mendoakan kita. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innas shaima idza ukila indahu sallat alaihi almalaikatu hatta yafraghu wa rubbama qala hatta yaqdu aklahum." Ketika seseorang yang berpuasa itu berbuka, itu ada malaikat yang mendoakannya. Ya, ada malaikat-malaikat yang mendoakannya hingga dia selesai dari makannya. Jadi ketika kita tadi berbuka, jenengan didoakan oleh malaikat. Anak-anak berbuka juga didoakan oleh malaikat. Maka ini menunjukkan bahwa semua aktivitas Ramadan kita yang tercover dalam kegiatan Ramadan itu hakikatnya adalah sesuatu yang membawa keberkahan. Ya, maka tidak salah jika Ramadan itu disebut dengan bulan penuh keberkahan. Ya. Keberkahan artinya apa? Bertambahnya kebaikan, banyaknya melimpahnya kebaikan. Kemudian yang kedua, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, puasa yang kita laksanakan ini seperti tadi dijelaskan pada malam-malam sebelumnya, selain sebagai penghapus dosa ya, sebagai penambah pahala, semua aktivitasnya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan bahwa ada dosa-dosa yang nggak bisa dihapus melainkan dengan puasa gitu ya. Jadi puasa ini adalah penghapus dosa-dosa tertentu yang sulit dihapus dengan ibadah-ibadah lain. Apa sabda Nabi? Fitnatur rajuli fi ahlihi wa malihi wa waladihi ya, wa jarihi tukaffiruha as-salah was-shaumu was-shadaqah. Ada 3 ibadah yang disebut oleh Nabi, bahwa 3 ibadah ini akan menghapuskan ya, akan menutupi ya, fitnah-fitnah, ujian-ujian yang dialami oleh seseorang, baik yang menimpa dirinya, keluarganya, hartanya dan tetangganya, akan dihapus oleh yang pertama as-shalah. Nah, ini kita sudah sholat nih, habis ini sholat tarawih ya, makanya diperbanyak sholat itu, diperbanyak sholat ya. Kalau masuk Ramadan, sholat sunnah diperbanyak. Kemudian yang kedua adalah as-shaumu, puasa ya. Puasa, alhamdulillah kita puasa Ramadan itu akan menghapus kita akan diringankan atau dihapus oleh Allah fitnah-fitnah atau ujian-ujian yang menimpa kita, keluarga, harta dan tetangga kita ya, dengan puasa tadi. Dan sedekah kita. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tentu kita perlu tahu penjelasan dari para ulama apa yang disebut dengan fitnah. Fitnah yang dimaksud dalam hadis ini adalah, ma'asyiral muslimin, sesuatu yang menjadikan kita berpaling dari Allah ya. Harta jelas ya, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Harta, anak ya, itu bisa menjadikan kita berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Tetangga ya, kadang-kadang ya juga bisa membuat kita berpaling dari Allah ya, dan lain seterusnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang berikutnya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bahwa pahala puasa yang kita kerjakan karena Allah itu unlimited ya, tidak terbatas. Pahalanya tak terbatas. Maka Nabi mengatakan, "Alaika bis-shaumi fa inna la mithla lahu." Hendaknya engkau berpuasa. Makanya tadi di ayat di salat Isya di ayat pertama, "Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamu." Dan engkau berpuasa lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui.
hendaknya kau berpuasa, alaika bis-shaumi fa innahu la mithla lahu, karena sungguhnya puasa itu enggak ada yang sebanding pahalanya dengan puasa. Jadi enggak ada yang bisa ngalahkan puasa nih Pak ceritanya. Gitu. Jadi puasa ini ibadah yang hebat. Ibadah yang luar biasa. Hadis sahih riwayat Nasai dan Ibnu Hibban. Maka kalau kita perhatikan kenapa sih puasa itu memiliki tingkatan derajat pahala yang tak tertandingi? Ternyata karena esensi intinya dari puasa itulah sabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Ya. Karena sebetulnya puasa itu adalah kita berusaha untuk senantiasa sabar. Sabar dalam apa saja? Sabar dalam mentaati Allah, sabar dalam meninggalkan larangan-larangan Allah, sabar dalam beribadah, sabar ya ketika menghadapi musibah. Makanya jelas Allah Subhanahu wa taala mengatakan la mithla lahu. Tidak ada yang sebanding atau menyamai dengan puasa. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Yang terakhir, puasa ini adalah ibadah yang istimewa yang luar biasa ya. Dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu amali ibni adama yudha'aful hasanatu asyru amsalihha. Setiap amal kita itu dilipat gandakan 10 kali lipatnya. Ila sab'i mi'atin dhifin, sampai lipatan 700 kali. Qala Allah azza wa jalla isla shaum. Tapi Allah mengatakan kecuali puasa. Puasa ini lipatan gandanya ini enggak terhingga. Fa innahu li wa ana bihi. Dan itu puasa khusus spesial untukku dan aku yang akan memberikan balasannya. Kenapa? Kenapa kok spesial? Karena yang dilakukan oleh manusia dalam puasa itu adalah amalan yang spesial, sesuatu yang berat. Apa? Dikatakan yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Dia tinggalkan makan, minum dan syahwatnya karena aku, karena Allah. Ini kalau kita korelasikan dengan keikhlasan, maka sebetulnya puasa itu melatih keikhlasan. Ini hikmah terbesarnya, melatih sabar, melatih ikhlas ya. Melatih sabar, melatih ikhlas. Ini saya lihat kok sudah pada nggak sabar ya. Jangan-jangan nggak ikhlas. Oh, nggak bisa Ustaz, sabar dan ikhlas itu hanya Allah yang tahu ya. Masyaallah muslimin alhamdulillah, moga-moga ya di Ramadan hari yang ketiga ini kita semuanya semakin bersemangat ya, semakin berusaha untuk meningkatkan kesabaran kita, sabar dalam beribadah, sabar dalam melaksanakan ketaatan-ketaatan, meninggalkan kemaksiatan, termasuk sabar dalam segala aspek ya, termasuk diantaranya adalah sabar ketika menghadapi musibah dan ujian. Semoga yang sedikit bermanfaat dan semoga kita diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innallaha ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.